IHSG dulu ya. Jadi cadangan devisa Indonesia hari ini diumumkan pada bulan Juli kemarin itu cadangan devisa naik ya, naik 3,4 miliar US dollar, dan menariknya cadangan devisa ini menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Oke. Dan beberapa data laporan keuangan juga udah keluar. Tadi aku ada persiapkan materi untuk seminar online Diskon Vagansa besok yang bahas tentang laporan keuangan perusahaan di kuartal 2. Yang menarik adalah beberapa perusahaan itu stabil dan malah lebih bagus ya. Salah satunya ICBP itu cukup stabil juga gitu. Oke, sekarang kalau kita bicara tentang IHSG gimana nih? Saya akan bahas dulu tentang market ya, biar teman-teman juga puas nih nanya-nanya sahamnya gitu. IHSG udah naik 3 hari berturut-turut, terus kemudian hari ini mulai merah, profit taking jangka pendek. Ini sangat wajar sekali. Jadi IHSG ini profit taking jangka pendek dan wajar banget ya. Dan teman-teman kalau lihat ini ada satu candle kayak hanging man gitu, ekornya panjang banget di atas. Terus muncul setelah 4 bulan berturut-turut IHSG naik, dan ini sebenarnya merupakan tanda pembalikan arah atau tanda reversal, bearish reversal gitu. Artinya untuk saham-saham blue chip, saham-saham big caps penggerak IHSG, terutama saham-saham perbankan big caps, kita harus agak-agak ngerem dulu ya untuk tradingnya. Nah, hari ini ada beberapa saham yang lumayan volatile. Aku akan cek sektor CPO ya. CPO hari ini lumayan volatile. AALI tadi pagi sempat breakout dari MA 200, terus kemudian sore hari ditutup pas di area MA 200-nya. Nah, untuk AALI sendiri sebenarnya volume transaksi hari ini lumayan tinggi ya. Dan tingginya waktu dia naik dari harga 9750 sampai harga 10.100, dan kemudian pas turun itu sore hari mulai agak turun itu volumenya nggak setinggi waktu naik, jadi cukup oke, masih cukup oke. Tapi tadi kita beli AALI ini buat swing trading aja. Kemudian saham LSIP tadi juga lumayan aktif, tapi kemudian sore hari dia ditutup koreksi juga ya, kehalang MA 200. Jadi kayaknya banyak yang trading cepat ya, banyak yang trading cepat di sini. Terus kemudian masih dari sektor CPO, ini aku mau cek saham SIMP, Salim Infomas. Nah, kalau SIMP ini dia yang udah di atas MA 200, artinya untuk tren itu yang paling kuat di antara 3 saham tadi, antara AALI, LSIP dan SIMP. Ini yang paling kuat tuh si SIMP untuk trennya dalam jangka pendek gitu. Dan kalau dilihat ini MA 20-nya itu udah naik, udah belok ke atas MA 200, artinya itu tren sudah mulai semakin bagus ya, tren jangka menengah sudah semakin menguat gitu. Cuman kalau untuk jangka pendeknya beberapa hari ini si SIMP masih akan sideways dalam range 300 sampai 330, yaitu jadi SIMP area itu 300 sampai 330 sideways. Kalau misalkan masih punya gimana? Kalau untuk ngehold sekitaran 3 sampai 6 bulan itu masih bisa, tapi kalau mau swing trading masuk ini nanggung banget gitu. Nah, untuk KAEF ini tadi ada yang bilang KF kena suspend, net income minus, foreign merah, harga saham naik kenceng. Nah, ini KAEF ini memang kemarin naiknya sangat volatile banget ya. Jadi kemarin kita udah profit taking ya, profit sekitaran 30-an% gitu, dan kita nggak mau tahan lagi karena sangat volatile banget. Kita juga worry bisa masuk UMA, dan ternyata benar ya, benar dia kena suspend bareng dengan INAF. Nah, saham-saham macam KF, INAF ini pergerakannya kan dia sangat volatile banget ya, sangat labil sekali. Ini nggak cocok buat teman-teman yang masih pemula. Jadi kalau yang masih pemula itu cocoknya di Kalbe Pharma. Nah, Kalbe Pharma juga hari ini tuh ada profit taking dikit. Untuk Kalbe Pharma ini lebih cocok untuk investasi jangka panjang. Kalau untuk super trading gimana? Super trading itu nge-hold sekitaran 3 sampai 6 bulan. Cukup bagus untuk Kalbe Pharma ini, lumayan oke untuk hold 6 bulanan juga lumayan oke. Meskipun enggak ini ya, teman-teman misalkan enggak investasi yang sampai bertahun-tahun, ini Kalbe Pharma untuk 6 bulan ke depan masih sangat menarik sekali. Dan saya melihat institusi juga masuk
pada tanggal 21 sampai dengan 23 Juli, 3 hari berturut-turut itu naiknya dengan volume yang sangat signifikan banget gitu. Bahkan sampai sekarang pun untuk volume transaksi masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanggal 20 Juli dan sebelumnya. Jadi Kalbe Pharma ini mulai lebih aktif untuk ditransaksikan gitu. Oke, terus aku akan bahas yang kedua, oil and gas. Oil and gas aku mau bahas Pegas. Bentar, nyalain AC dulu, gerah. Pegas. Tower kok dijual, tower kita kena trailing stop kita hari ini ya. Jadi kena trailing stop. Tadi juga sempat AR bawah. Volume transaksinya hari ini lumayan tinggi banget. Jadi opening market tadi pagi kita ada trading bareng dengan member dan juga dengan alumni workshop Super Trader. Jadi tadi pagi kita ada jualan tower. Kalau yang beli Super Trader dari tanggal berapa ya, 26 Mei itu ya, itu kita profit taking. Tapi kalau yang swing trading baru beli beberapa hari kemarin itu cut loss ya. Jadi yang ikut workshop beberapa baru mau mulai, kemarin beli di hari Senin atau Selasa itu cut loss. Nah, kalau Tebik-nya sendiri, jadi kelupaan mau bahas Pegas. Tebik masih di hold. Nah, untuk Pegas saya balik ke ini ya, oil and gas dulu. Pegas hari ini juga dia turun, dia masih sideways. Untuk Pegas ini dia masih sideways di angka 1185 sampai angka 1275, masih di situ-situ aja. View saya gimana jangka pendek ini juga semua sama aja ya, semua yang sideways jangka pendek kalau di tradingin di masa sideways nanti cuannya dikit dan nunggunya lama. Jadi beberapa hari kemarin itu kita ada buy on weakness MNCN naik sekitaran 2 atau 3 hari kita profit taking. Itu untungnya dikit, cuma 5-6% aja. Dan kemudian kita ada trading lagi dengan cara yang sama, mirip ya, saham PTPP naiknya masih alon-alon pelan-pelan gitu. Jadi itu dia resikonya kalau kita beli di sideways itu naiknya nggak akan terlalu kencang gitu. Nah itu Pegas, kalau untuk short term masih lambat, kalau untuk 5-6 bulan ke depan saya rasa akan lebih baik gitu. Kemudian Elnusa ini pola dari tanggal 2 April sampai sekarang ini masih terlihat pola akumulasi, masih menarik. Jadi kalau Elsa buat short term trading sama, sekarang semuanya mirip. Short term trading itu sekarang semua lagi banyak kena resisten, terutama resisten MA 200. Nah seperti halnya AALI dan LSIP, si Elsa ini juga lagi kena resisten, artinya jangka pendeknya dia bakalan ketahan. Tapi kalau untuk sekitaran 6 bulan ke depan ini Elsa masih akan bagus gitu. Jadi actionnya apa? Kalau untuk swing trader nggak usah masuk dulu. Kalau untuk super trader nunggu breakout 250. Kalau investor nggak masuk Elsa karena komoditi, aku nggak suka saham komoditi untuk long term investing. Nah terakhir masih dari migas ada saham Medco. Medco ini juga menunjukkan satu pola akumulasi yang bagus, tapi dia masih di stage 1. Stage 1 itu masih membangun fondasi, dia belum masuk ke uptrend. Jadi ini masih masuk radar, wait and see dulu aja gitu. Nah untuk saham Medco ini nanti sekali naiknya dia bisa naik kencang gitu ya. Jadi kayak KF Inaf dulu juga nunggunya lama, kalau kayak SMBR itu juga dulu nunggunya lama. Pada masa akumulasi ini masih wait and see. Nah nanti kalau breakoutnya di angka berapa sih? Breakoutnya yang pertama tuh di atas 492 itu breakout kecil, sedangkan breakout yang lebih besar itu ada di angka 526 yaitu resistennya. Untuk jangka menengah kalau bisa naik dari angka itu akan lebih cepat gerakan uptrendnya gitu. Sampai teriak-teriak duit, sabar. Oke, aku ke keras dulu. Hari ini keras aktif banget juga, tapi si keras ini masih dalam masa sideways-nya. Sideways itu range 350 sampai range 400 ya, 396 400 itu. Jadi keras ini level breakout-nya kalau dia naik dari 396 itu baru kita akan beli buy breakout. Dan be very careful, untuk keras ini karakternya bisa sama kayak KF, bisa sama kayak Inaf ya. Jadi kalau saham-saham seperti ini bukan untuk pemula. Resikonya sebenarnya bukan capital loss, yang paling parah resikonya adalah kalau disuspend. Ya itu sih.
pergerakan dia cukup volatile. Sekarang saya mau ke pertambangan, masih pertambangan batu bara yang lagi lumayan aktif ya. Nah, ini ada saham Doit, Doitnya masih wait and see. Kemarin terjadi peningkatan volume transaksi, tapi hari ini nggak lanjut ya, masih wait and see gitu. Terus Indi juga, Indi ini masuk masa watchlist. Jadi kayaknya kalau aku lihat kebanyakan saham ini udah masuk periode wait and see semua. Jadi kena resisten jangka pendeknya semua gitu. Terus untuk UNTR ini biasa gerakannya pelan-pelan. Kalau dia naik kenceng berarti ini udah tanda reversal. Nah teman-teman kalau mau hold untuk long term nggak apa-apa. Kalau mau profit taking untuk swing trading pun juga nggak apa-apa. Nah kalau UNTR ini dia gerakannya lebih steady daripada Doit dan juga Indi ya. Jadi kalau buat teman-teman yang masih pemula di UNTR ini nggak terlalu bikin jantungan. Oke, terus kemudian MDKA ya. Bentar, tadi udah UNTR, sekarang aku mau bahas MDKA. Call-nya belum kelar. PTBA. PTBA ini yang paling pelan-pelan. Dia udah kayak ini ya, udah kayak putri keraton. Cara dia jalan tuh udah kayak putri keraton, pelan-pelan banget si MDKA ini. Jadi kok MDKA salah ngomong lagi. Kurang minum nih. Nggak ada gelas minion. Si PTBA ini dia masih sideways. Jadi teman-teman kalau aku lihat ya, yang suka investasi jangka panjang, sebenarnya aku nggak suka untuk investasi untuk sektor komoditas mining, itu aku nggak mau, biasanya untuk trading. Tapi kalau teman-teman yang karakternya sangat konservatif sekali, takut dengan fluktuasi, itu jangan di Indi atau Doit. Nah lebih ke PTBA ini dia lebih steady gitu. Terus ITMG ini juga lebih steady gerakannya kayak PTBA. Jadi yang lebih cepat naiknya ada Indi dan juga ada Doit. Pasti teman-teman banyak yang lebih suka yang naiknya cepat ya. Tapi kalau naiknya cepat, turunnya juga bisa cepat, naik turunnya cepat. Nah itu juga harus terima kenyataan itu. Jangan sampai nanti teman-teman jadi maunya naik aja, nggak mau ada risiko ini. Pokoknya udah pasangannya lah, kalau saham naiknya cepat pasti juga turunnya cepat, harus ada pembatasan risiko. Oke, sekarang ke metals. Metals menarik banget karena goldnya masih uptrend, dan uptrend ini jangan ditanya uptrend sampai kapan. Selama uptrend itu masih jalan akan kita ikutin terus. Itu MDKA kita beli di 8 Juli ini masih ngehold terus. Kalau super trader ini saham-sahamnya kita jarang ganti-ganti ya. Kalau swing trading lebih cepat berubahnya, bisa sehari jualan kayak gitu. Nah kalau si MDKA ini kita ngehold udah lumayan lama, udah 1 bulan, hampir 1 bulan ya, 8 Juli ini 7 Agustus ya, besok pas tepat 1 bulan. Hari ini untung sekitaran 46%. Apa yang harus dilakukan? Yang punya ngehold, yang nggak punya jangan beli sekarang, udah ketinggian banget ya. Jadi kemarin alumni workshop super trader itu ada beberapa yang belum punya, kita ajak masuk sekitaran Senin atau Selasa ya. Selasa tuh ada tanda reversal, kita masuk di situ. Nah untung di MDKA yang hari Selasa kemarin beli itu untung 18%, tapi waktu itu beli juga tuh ada cut loss tower juga, jadi kita juga ada cut loss juga gitu. Oke, kalau super tradernya hari ini profit taking tower, tapi kalau yang baru mau masuk hari Senin kemarin itu hari ini jualan TOWR kena cut loss. Kemudian Antam, bentar ya, sabar ya. Antam ini udah tanda reversal jangka pendek gitu hari ini, jadi udah tanda profit taking untuk swing trading. Untuk super trader masih ngehold untuk Antam. Terus Tower GIAA. Nah Tower tadi aku udah bahas. GIAA hari ini lumayan aktif ya. Pagi itu naik hijau kenceng dan hari ini volume transaksi tinggi. Meskipun kelihatan merah candle volume, bar volumenya kayak merah hari ini,
warnanya merah karena sore hari ditutup turun kan. Sebenarnya hari ini tuh volume transaksi tinggi itu pas dia naik. Jadi pas di harga 264 dia lompat dari 258 sampai harga 280. Ya, jadi di opening itu dia sempat naik kenceng banget, tapi kita nggak beli. Kenapa? Karena dia masih di masa sideways-nya ya, jadi masih konsolidasi dengan resisten 300. Jadi kalau GIAA ini lewat dari 300, ini akan lebih bagus, lebih kuat gitu. Jadi volume transaksi hari ini tinggi banget, candlenya merah, bar volume tuh jadi merah juga. Cuman kalau teman-teman nanya sebenarnya ini banyakan jualnya atau banyakan belinya sih? Banyakan jualnya. Ketahuan dari mana nih? Aku kasih lihat. Aku kasih lihat ya. Ini grafik intraday aku. Grafik yang 5 menitan, ini volume transaksi GIAA tinggi banget waktu dia naik gitu. Jadi pas dia turun sebenarnya volume transaksinya kecil. Nah, kesimpulannya sebenarnya untuk saham GIAA sendiri ini juga masuk dalam fase akumulasi gitu. Nanti di atas 300 dia naiknya bisa kenceng. Jadi karakternya kalau aku lihat ini mirip-mirip kayak saham yang gerakannya cepat ya, kayak KF, INAF, SMBR gitu. Nanti kalau breakout dari 300 dia bisa bakalan kenceng banget ini. Oke.